Halo anak cucu Adam, gimana nih kabarnya? Capek ya? Sama, saya juga. Jadi seperti biasa, karena tuntutan sebuah tugas, dalam video kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 10 orang telah merangkum materi mengenai linkage, stabilitas moneter, dan sistem keuangan. Teman-teman sudah siap kan? Silakan pasang kuping, rilekskan badan, tapi jangan kebablasan ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, stay tune and keep on watching. Kamu tahu apa yang dimaksud dengan stabilitas keuangan? Jadi, stabilitas keuangan dapat diartikan sebagai suatu situasi yang ditandai oleh harga aset stabil dan tidak adanya krisis keuangan. Serta, kepentingan pasar dapat dengan mudah ditransmisikan ke suku bunga. Nah, antara stabilitas keuangan dan stabilitas moneter, keduanya memiliki sifat, yaitu saling melengkapi atau komplement, dan saling berlawanan satu sama lain atau pengganti atau substitut. Perilaku sektor keuangan dan efektivitas kebijakan moneter. Karena sifatnya yang prosiklikal, sektor keuangan berpotensi memperburuk ketidakstabilan makroekonomi dengan memperkuat fluktuasi output. Prosiklikalitas adalah keadaan di mana perekonomian tumbuh lebih cepat ketika fase ekspansi dan pertumbuhan perekonomian memburuk ketika fase kontraksi. Karakteristik prosiklitas dari sektor keuangan inherent disebabkan oleh sejumlah faktor. Pertama, adanya asimetri informasi di pasar keuangan memicu akselerator keuangan. Kedua, prosiklikalitas juga dapat muncul sejalan dengan karakteristik dan regulasi sektor keuangan yang pada dasarnya bersifat prosiklikal. Berikut ini adalah interaksi pelaku bisnis, pelaku risiko, dan siklus keuangan. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berikut adalah prosiklikalitas kredit real dan GDP di beberapa negara Asia. Dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Keterkaitan stabilitas moneter keuangan dan mekanisme transmisi kebijakan moneter kita gambarkan sebagai berikut. Penjelasan gambar ilustrasi stabilitas moneter. Pada saat perekonomian berada pada fase ekspansi, di mana ditandai dengan stabilitas makroekonomi dan peningkatan pertumbuhan, kepercayaan investor menjadi optimis saat menilai perekonomian. Nah, disinilah keterkaitan antara stabilitas keuangan dan stabilitas moneter terjadi. Dalam perspektif kebijakan tersebut, guna memperkuat kerangka stabilitas moneter dan sistem keuangan, bank sentral harus lebih fleksibel dan kreatif ketika menanggapi ketidakpastian yang muncul dalam perekonomian dan berpikir di luar persepsi publik. Integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial. Peran kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial adalah instrumen regulasi prudensial yang ditujukan untuk mendorong stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, bukan kesehatan lembaga keuangan secara individu. Secara analogi, kebijakan mikroprudensial adalah instrumen regulasi prudensial yang ditujukan untuk menjaga kesehatan lembaga keuangan secara individu. Dengan demikian, kebijakan makroprudensial digunakan untuk mencegah terjadinya siklus boom-bust supply kredit dan likuiditas yang dapat menyebabkan ketidakstabilan perekonomian. Dengan menjaga stabilitas suplai intermediasi keuangan ini, kebijakan makroprudensial mempunyai peran yang menunjang tujuan kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas harga dan output. Implementasi kebijakan makroprudensial di sejumlah negara, Indonesia, Bulgaria, hingga China. Dua dimensi penting dalam kebijakan makroprudensial. Yang pertama adalah dimensi cross-section dan dimensi time series. Untuk memperkuat kerangka stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan, diperlukan integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial yang tepat.
Dengan peran counter-cyclical yang dimiliki, kebijakan makroprudensial mempunyai peran yang menunjang tujuan kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas harga dan output. Kerangka integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial. Kebijakan moneter dan makroprudensial dalam meredam prosiklikalitas. Bauran instrumen kebijakan. Instrumen kebijakan bertujuan untuk memperkuat ketahanan permodalan dan mencegah leverage yang berlebihan. Instrumen kebijakan mengelola fungsi intermediasi dan mengendalikan risiko kredit, risiko likuiditas, risiko nilai tukar, dan risiko suku bunga, serta risiko lainnya yang berpotensi menjadi risiko sistemik. Instrumen kebijakan membatasi konsentrasi exposure atau exposure concentration. Instrumen kebijakan memperkuat ketahanan infrastruktur keuangan. Instrumen kebijakan juga meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan bauran. Jadi, secara empiris, variasi dalam penggunaan bauran instrumen didasari oleh beberapa pertimbangan atau dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu untuk menjamin pencapaian tujuan pengendalian moneter dalam mengatasi gejolak yang mengganggu permintaan dan penawaran reserve dari bank. Selanjutnya yang kedua, yaitu untuk melakukan penyesuaian dan adaptasi instrumen dan prosedur operasi sejalan dengan kendala kelembagaan yang mempengaruhi bekerjanya suatu instrumen. Yang ketiga, yaitu untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan lain yang dianggap penting dan sekaligus mendorong bekerjanya mekanisme transmisi kebijakan moneter. Dan yang keempat, yaitu untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan kebijakan ekonomi makro, terutama tipe lazim moneter dan nilai tukar. Variasi respons bauran kebijakan. Walaupun kebijakan moneter penting dalam mengendalikan ketidakseimbangan di sektor keuangan, hal tersebut tidak berarti bahwa stabilitas harga aset juga menjadi target eksplisit kebijakan moneter. Hal tersebut mengingat bahwa kebijakan moneter sendiri tidak mampu mengendalikan harga aset, terutama ketika spekulasi harga aset mendorong kenaikan harga aset yang menyebabkan imbal hasil dari aset tersebut sangat tinggi. Berikut merupakan kerangka bauran kebijakan moneter dan makroprudensial sebelum dan sesudah krisis. Dan ini adalah contoh bauran instrumen kebijakan loan to value. Perubahan suku bunga kebijakan tidak akan berpengaruh pada portofolio investor, terutama untuk investasi di pasar keuangan. Kenaikan suku bunga kebijakan yang bersifat across the board akan menyebabkan overkill terhadap perekonomian secara keseluruhan. Salah satu contoh instrumen makroprudensial yang dapat diterapkan dalam melengkapi kebijakan suku bunga dalam pengelolaan perkembangan harga aset adalah LTV. Bauran instrumen juga diterapkan dalam mengatasi komplikasi permasalahan yang menyertai penundaan proses pemulihan ekonomi negara maju, mendorong derasnya aliran modal asing masuk ke emerging countries. Jika suatu suku bunga digunakan sebagai instrumen pengendalian moneter, kompleksitas permasalahan masyarakat menggunakan instrumen lain atau non-suku bunga sebagai pendukung untuk mencapai tujuan kebijakan moneter secara optimal. Implementasi kewenangan Bank Indonesia di bidang makroprudensial diatur dalam Peraturan BI atau PBI nomor 16/11/PBI tanggal 1 Juli 2014. 1. Tujuan counter-cyclical buffer.
Kebijakan CCB ditujukan untuk melindungi bank dari perilaku ambil risiko berlebihan yang tercermin dari penyaluran kredit berlebihan pada saat ekonomi ekspansi. 2. Loan to value ratio atau LTV untuk KPR. Tujuannya, kebijakan LTV berupaya menjaga sektor properti sebagai salah satu sektor pendorong pertumbuhan ekonomi melalui mitigasi risiko sistemik, melalui pengendalian risiko kredit, menghambat motif spekulasi pembelian properti dengan pemanfaatan kredit perbankan, dan memperkuat manajemen risiko bank. 3. Rasio intermediasi makroprudensial atau RIM. Tujuannya untuk memperkuat fungsi intermediasi serta mendorong pendalaman pasar keuangan dengan memasukkan aspek kepemilikan bank atas surat-surat berharga atau SSB dalam rasio loan to funding atau LVR. Yang keempat, penyangga likuiditas makroprudensial PLM merupakan cadangan likuiditas sebesar persentase tertentu dari DPK untuk mengatasi permasalahan prosiklikalitas likuiditas perbankan. 5. Rasio kredit UMKM. Pengaturan rasio penyaluran kredit UMKM minimal oleh perbankan ditujukan untuk mengatur intermediasi serta mendorong financial inclusion. Selanjutnya yaitu mengenai aspek teknis dalam implementasi. Ada beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu sinyal yang perlu direspon. Jadi dalam perspektif kebijakan forward looking, respon kebijakan harus diarahkan untuk mengantisipasi sinyal potensi gangguan pada keseimbangan makroekonomi ke depan. Yang kedua yaitu karakteristik respon. Dalam merumuskan respon atau kebijakan makroprudensial, salah satu isu yang penting adalah apakah respon yang akan menggunakan sebuah aturan atau dikresi atau rules use decree. Jadi rules tersebut memberikan kepastian kepada pelaku pasar dan kredibilitas kepada bank sentral. Yang ketiga yaitu timing implementasi dan prosiklikalitas. Jadi timing penerapan kebijakan selama siklus ekonomi penting untuk diperhatikan karena suatu peraturan makroprudensial seringkali bersifat prosiklikal, dan isu lain yang berkaitan dengan penerapan kerangka makroprudensial yang bersifat countersiklikal. Yang pertama yaitu terkait dengan beberapa bobot yang diberikan pada upaya menstabilkan siklus ekonomi dibandingkan dengan upaya untuk mengelola siklus sektor keuangan. Yang kedua terkait dengan siapa yang harus menilai siklus. Sebagaimana diketahui, siklus ekonomi bersifat unobservable dan metode untuk memperkirakannya banyak dalam implementasi. Yang kelima yaitu efektivitas dan kalibrasi langkah kebijakan efektivitas. Jadi bekerjanya suatu instrumen kebijakan akan mempengaruhi kalibrasi pilihan langkah kebijakan yang dianggap sesuai. Secara umum, kebijakan makroprudensial dapat digunakan untuk mengatasi risiko ekonomi makro yang dihadapi oleh bank. Yang keenam yaitu komunikasi kebijakan. Jadi komunikasi dalam konteks integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial merupakan hal yang sangat krusial, namun sekaligus sebuah tantangan yang tidak ringan. Karena yang pertama yaitu menyampaikan pesan ke pasar tentang bahaya berkembangnya ketidakseimbangan di sektor keuangan ketika kondisi ekonomi sedang baik adalah sesuatu yang sulit, karena pesan itu sangat tidak populer di tengah optimisme dari pelaku pasar. Implikasi pada mandat kebijakan Bank Sentral. Penyesuaian mandat dan konsekuensinya pada tata kelola kebijakan. Bank Sentral harus semakin memperkuat fungsi stabilitas sistem keuangan untuk memastikan perekonomian dan sistem keuangan berada dalam kondisi yang stabil, baik dari sisi makroekonomi maupun sektor keuangan. Penekanan mandat Bank Sentral untuk menjaga stabilitas sistem keuangan memiliki konsekuensi pada tata kelola kebijakan. Tata kelola kebijakan stabilitas sistem keuangan belum sepenuhnya dapat dipahami karena menimbulkan komplikasi pada format tata kelola kebijakan Bank Sentral. Menurut Crockett pada tahun 2010, beberapa alasan yang mendasari komplikasi pada tata kelola kebijakan Bank Sentral antara lain sebagai berikut. Yang pertama, belum adanya pemahaman terhadap tujuan stabilitas keuangan yang tegas dan terkuantifikasi. Yang kedua, belum terdapat tolak ukur bagaimana menilai keberhasilan Bank Sentral dalam memenuhi wewenang untuk menjaga stabilitas keuangan. Yang ketiga, wewenang kebijakan Bank Sentral bersifat multidimensi. Keempat, keputusan terkait dengan stabilitas sistem keuangan bersifat politis dibandingkan stabilitas moneter. Selanjutnya, alternatif atas implikasi tersebut adalah dengan menempatkan tanggung jawab atau wewenang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan pada kerangka kebijakan moneter.
menjaga kestabilan harga sebagai tujuan utama yang mempengaruhi respon kebijakan moneter. Menetapkan pengelolaan stabilitas sistem keuangan. Mandat pelaksanaan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial. Kebijakan makro dan mikroprudensial adalah instrumen pendukung untuk mencapai dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Hal yang paling utama bagi efektivitas bank sentral dalam menjaga kestabilan sistem keuangan adalah menyelaraskan arus pertukaran dan kualitas informasi antara pengawasan mikro dan makroprudensial, yakni saling tukar-menukar informasi antara BI dan OJK. Di mana kebijakan makroprudensial yaitu penggunaan instrumen mikroprudensial dan penggunaan instrumen kebijakan moneter. Hasil survei IMF pada tahun 2010 terhadap 51 negara menunjukkan bahwa mandat makroprudensial paling banyak berada di bank sentral. Perbedaan kebijakan makroprudensial dan kebijakan mikroprudensial. Mandat makroprudensial paling tepat dilaksanakan oleh bank sentral. Hal ini disebabkan oleh alasan berikut. Cakupan mandat makroprudensial merupakan kewenangan otoritas untuk melaksanakan fungsi dalam mencapai tujuan. Mandat makroprudensial perlu didefinisikan secara eksplisit dalam kerangka hukum atau clear mandate. Terdapat 4 kewenangan yang dimiliki oleh otoritas makroprudensial. Yang pertama adalah kewenangan untuk mengatur atau menerbitkan ketentuan, dapat pula dalam bentuk diskresi. Yang kedua adalah kewenangan untuk memperoleh informasi. Yang ketiga adalah kewenangan untuk mengawasi. Dan keempat, kewenangan untuk menjamin kepatuhan atas aturan yang telah ditetapkan. Mandat pelaksanaan makroprudensial di beberapa negara. Yang pertama ada Korea Selatan, di mana mandat makroprudensial di Bank of Korea diberikan sejalan dengan adanya revisi atas Bank of Korea Act pada Desember 2011. Yaitu melalui penambahan mandat stabilitas sistem keuangan bagi Bank of Korea yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Macroprudential Analysis Department. Yang kedua ada New Zealand. Kewenangan makroprudensial Selandia Baru terdapat pada Reserve Bank of New Zealand atau RBNZ, di mana RBNZ bertugas dalam menjaga stabilitas dan tingkat efisiensi sistem keuangan. Yang ketiga ada negara tetangga kita, Malaysia. Mandat stabilitas sistem keuangan di Malaysia terdapat pada The Central Bank of Malaysia Act pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa Bank Negara Malaysia atau BNM yang memegang wewenang stabilitas keuangan. Yang keempat ada Irlandia, di mana mandat kebijakan makroprudensial diberikan kepada The Central Bank of Ireland berdasarkan The Central Bank Act pada tahun 1942. Kejelasan wewenang dalam penanganan krisis. Proses penanganan krisis diatur pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan penanganan krisis sistem keuangan yang dilakukan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Yang pertama, meluasnya peran dan inisiatif yang dilakukan berbagai bank sentral dalam melakukan resolusi untuk menyelamatkan sistem keuangan domestiknya. Yang kedua, pelanggaran ketentuan yang dilakukan otoritas dengan tujuan pemulihan sistem perbankan secara perlahan atau transisi bertahap. Dan terakhir, proses koordinasi yang berani, cepat, dan berakurasi tinggi oleh anggota KSSK.
Berikut Badan Pencegahan Penanganan Krisis Sistem Keuangan atau PPSK. Bank sentral memiliki fungsi strategis dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis. Kemudian, sistem pengawasan bank dilakukan oleh OJK yang bertujuan mengawasi lembaga keuangan bank agar tidak terjadi penyelewengan kebijakan yang dilakukannya. Lalu peminjam simpanan dilakukan oleh LPS serta politik krisis manajemen dilakukan oleh semua Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Berikut adalah gambar peran dari masing-masing KSSK. Finally, waktunya kita closing guys. Jadi jangan lupa pahami materi yang telah kami sampaikan ya. Atas perhatian audiens kami ucapkan jumpa lagi dan terima kasih. Bye-bye.